Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul kembali. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita di tafsir Juz'il Amma, tafsir Juz'il Thalathin, tafsir Juz' Amma atau tafsir Juz' 30. Kita telah sampai di tafsir Suratul Lail, di tafsir surat Al-Lail, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Sebagian besar telah kita sebutkan insyaallah dari makna ayat per ayat, kalimat per kalimat, baik itu secara bahasa dan secara syar'i, dan telah kita bacakan pula sebagian dari tafsir ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Lail ini yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya At-Tashil li Ta'wil Tanzil, Syekh Mustafa Al-Adawi. Berikutnya kata beliau di sini, as-su'al waddih ma'na qawlihi ta'ala inna 'alaina lal huda. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, sesungguhnya atas kamilah hidayah. Inna alaina lal huda. Ya, lamnya di situ berkaitan dengan inna, ya. Lamnya di situ berkaitan dengan inna. Dan itu banyak kita dapati dalam Al-Quran juga. Ketika ada inna, ada lamnya itu, lam ta'kid sebagai penguat lagi. Innallaha laghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah sungguh maha kaya dan maha terpuji. Ya, jadi jangan terkecoh dengan lamnya. Ini lam apa? Aslinya huda. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kamilah hidayah itu, atas tanggungan Allah. Nah, jelaskan makna firman Allah ini. Maka kata beliau, al-jawab al-ma'na wallahu a'lam, dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui ilmunya. Inna alaina bayanu tariqil hidayah wa tariqil ghiwayah. Maksudnya atau maknanya bahwa kewajiban kamilah untuk menjelaskan jalan hidayah dan jalan ghiwayah, yakni dolalah. Ghiwayah itu dolalah. Itu tanggung jawab kami, kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mewajibkan untuk dirinya sendiri, karena dalam bahasa Arab huruf jar ala itu bisa menunjukkan wajib. Ya, itu bisa menunjukkan wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mewajibkan untuk dirinya sendiri agar menjelaskan mana jalan hidayah dan mana jalan dolalah. Itu kewajiban Allah. Sehingga bagi manusia hanya mengikuti saja dan memilih di antara dua torik tadi. Apakah yang dipilih oleh manusia tariqul hidayah, ataukah yang mereka pilih adalah tariqul ghiwayah, yakni dolalah? Karena Allah Ta'ala telah menjelaskannya. Allah Ta'ala telah menjelaskannya
dan telah mewajibkan dirinya, itu tanggungan kami, kewajiban kami untuk menjelaskan itu. Ya, kalian wahai para rasul, wahai manusia, tidak perlu repot-repot untuk membuat konsep hidayah, jalan hidayah, dan membuat konsep ini jalan kesesatan. Tidak perlu repot-repot. Kita hanya sebatas menerima dan menyampaikan, milih. Sudah dijelaskan, ini jalan hidayah. Allah Ta'ala jelaskan. Ya, Allah kirimkan utusan-utusan untuk menjelaskan mana jalan hidayah, mana jalan ghiwayah. Kata beliau, annal murada bil hidayah huna hidayatud dilalah, dan hidayah yang dimaksud dalam ayat ini huda, lal huda, aslinya al huda. Inna alaina al huda aslinya, tapi dia ditambahi dengan lam takkid tadi. Makna hidayah di sini, huda di sini adalah hidayatud dilalah. Jadi para ulama membagi hidayah itu ada dua. Ada hidayah ad-dilalah, ada hidayah at-taufiq. Ada hidayah dilalah, ada hidayah at-taufiq. Hidayah ad-dilalah itu mampu, semua kita, semua muslim mampu untuk memberikan hidayah, tapi dengan jenis hidayah dilalah. Apa arti dilalah? Petunjuk. Mengasih hidayah atau memberikan hidayah kepada orang berupa petunjuk. Ini loh cara sholat yang baik, ya, ini loh akidah yang benar, ini yang mana, ini dia jelaskan. Itu hidayah namanya, itu hidayah dilalah. Tapi jenis kedua, hidayatut taufiq, itu tidak dimiliki oleh setiap manusia kecuali dengan izin Allah, yaitu menjadikan orang yang kafir muslim. Siapa yang mampu? Kalau ada yang mampu, dia akan menjadikan semua orang kafir hari ini bisa menjadi Islam, tapi nggak mampu kita. Jangankan kita setingkat nabi, para nabi saja nggak bisa memberikan hidayah taufik. Nabi Nuh nggak bisa kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar nggak bisa memberikan hidayah taufik. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Talib tidak bisa memberikan hidayah taufik. Tapi apa yang bisa mereka berikan? Hidayah dilalah. Ya, petunjuk, hidayah berupa bayan, keterangan, dalil. Dilalah itu dalil, nyampaikan dalil. Itu bisa, kita semua bisa. Dan itu hidayah namanya, petunjuk. Taib. Nah, kemudian dalam ayat ini hidayah yang mana yang dimaksud? Kata beliau di sini, annal murada bil hidayah huna hidayah dilalah, yaitu sebatas hidayah berupa penyampaian dalil saja, bukti-bukti bahwasanya ada hidayah, ada jalannya Allah itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada insan itu berupa dua jalan. Itu namanya hidayah dilalah. Allah Ta'ala juga memberikan hidayah dilalah, dan kita juga mampu dalam hal ini. Ya, ketika kita memberikan hidayah kepada manusia, apa yang kita sampaikan? Bahwasanya orang yang bertakwa begini, ya kan? Tapi kalau tidak bertakwa, ya terancam begini. Nah, seperti itu. Itu namanya hidayah dilalah. Dan Allah Ta'ala juga menyampaikan seperti itu, wahadainahu an-najdain, kami telah memberikan hidayah kepada insan berupa dua jalan, dua pilihan. Wa kama qala subhanah, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, inna hadainahus sabil, sungguh kami telah memberikan petunjuk berupa jalan, imma syakira, ada yang bersyukur, maksudnya menerima ridha dengan sabil tadi, petunjuk dari Allah, wa imma kafura, dan ada yang kufur. Ya, jadi Islam hidayah taufik, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah taufik, walhamdulillah. Ya, ini patut kita syukuri karena Allah Ta'ala mengatakan ada yang dikasih as-sabil, ada yang bersyukur, ada yang kufur.
Nah, kita harus banyak bersyukur. Jangan bersyukurnya itu hanya ketika mendapatkan nikmat dunia saja. Padahal nikmat dunia itu kan ditinggalkan. Tapi nikmat hidayah ini dibawa sampai mati. Ya, bahkan sampai di yaumil akhir. Seharusnya ini lebih besar kita syukuri ketika Allah Ta'ala masih menjaga kita di atas hidayahnya, di atas hidayah taufik, iman, Islam, terlebih lagi yang lebih tinggi dari hidayah taufik itu di atas sunnah. Ya, betul-betul dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dapati sebagian dari kaum muslimin yang telah mendapatkan iman, mendapatkan Islam, tapi belum merasakan nikmatnya berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, secara maksimal. Kalau sebagian kecil, ya setiap muslim berada di atas sunnah Nabi, ya atau tidak? Iya, dia masih sholat, ya kan? Dan masih melakukan amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi yang lainnya. Akan tetapi nikmat sunnah secara maksimal itu butuh hidayah dari Allah Ta'ala yang lebih besar. Taib. Jadi demikian. Wa minal ulama'i man qal, di antara para ulama ada yang berkata innal murada bil hidayah huna hidayatut taufiq. Tetap ada para ulama yang menyampaikan yang dimaksud huda atau hidayah dalam ayat bahasan kita ini adalah hidayah taufik yang kita sebutkan tadi, jenis yang kedua. Inna alaina lal huda, maksudnya ya kewajiban kami untuk memberikan hidayah, siapa yang mau masuk Islam, siapa yang tidak, siapa yang mau mendapatkan petunjuk, siapa yang mau sesat. Nah, itu petunjuk kami, itu dari kami. Ada yang membawakannya kepada hidayah at-taufiq. Fal ma'na annal amra fil hidayah maukulun ilaina. Maknanya bahwasanya urusan hidayah itu diwakilkan kepada kami. Itu maknanya. Maksudnya tanggung jawab kami yang ngurus sendiri. Manusia tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Itu maknanya. Inna alaina lal huda. Ya. Tidak bisa manusia ikut campur tangan. Ya Allah, saya enggak setuju kalau dia dapat hidayah. Tidak ada urusan. Ya, bukan urusan manusia, bukan urusan makhluk dalam hal hidayah taufik. Wa kadzalikal amru fil idlal. Demikian juga dalam urusan ya masalah kesesatan. Siapa saja yang disesatkan itu tidak ada urusan kita. Itu semua ya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yahtadi ahadun illa idza hadahullah. Tidak ada yang mendapatkan hidayah seorang pun kecuali apabila Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Wala yudilla ahadun wala yadilla ahadun illa idza adallahullah. Demikian juga tidak ada seorang pun yang akan tersesat kecuali seorang yang telah Allah Ta'ala nyatakan sesat padanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa saja yang Allah Ta'ala tetapkan hidayah, maka dialah orang yang akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa saja yang telah disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa kama qala ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau sekiranya kami berkehendak, akan kami berikan kepada setiap jiwa itu hidayahnya. Ya, kalau sekiranya kami berkehendak, berarti kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah. Itu tidak ada yang bisa ikut campur, enggak ada yang bisa intervensi dalam masalah masyiatullah. Siapa yang dia ampuni nanti, walaupun dia punya maksiat, selama maksiatnya itu bukan kesyirikan, kemudian Allah Ta'ala secara cuma-cuma menghapuskan dosanya, memasukkan dia ke surga. Ya, apa hak manusia? Apa kita mau protes? Mana bisa? Tapi tetap Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya itu masyiahnya, selama itu bukan kesyirikan. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Begitu pula dalam masalah ini.
Walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha, kalau kami berkehendak bisa kami berikan setiap nafs, setiap jiwa itu kami berikan huda kepadanya, hidayah kepadanya. Tapi apa kata Allah? Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah kokoh, sudah kekeh, gitu ya. Keputusan di sisiku udah tetap, tidak bisa dirubah lagi. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ya. Jadi ini ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dirubah lagi. Kalau sekiranya Allah taala mau, ya semuanya dikasih hidayah, bisa saja, sehingga enggak ada satupun yang sesat. Allah taala mampu untuk itu. Tapi ini kehendaknya. Dan di balik itu semua ada hikmah bagi manusia dalam kehidupannya. Sehingga bagi kita semua jangan terjatuh kepada kelompok Jabariyah. Ya, itu kalau pembahasan akidah. Kalau kita membahas akidah, ada yang namanya Qadariyah, kelompok sesat dari Qadariyah, kelompok Jabariyah. Ya, dari Jabariyah yang menganggap bahwasanya kalau begitu kehidupan ini hanyalah dipaksa, padahal itu tidaklah benar. Kalau sekiranya kehidupan kita ini benar-benar hanya dipaksa, lalu mengapa kita masih diberikan pilihan ketika makan? Kan tidak ada kita dipaksa jalan sendiri, gerak sendiri, tidak. Kalau kita nyebrang masih lihat kanan kiri, ya berarti kan tidak dipaksa kita. Kalau kita dipaksa jalan itu, ya nggak usah lihat kanan kiri, sudah jalan aja, gitu ya, namanya dipaksa. Maka itu sebuah pemahaman yang sesat. Nah, itu berkaitan dengan hidayah lagi. Ya, itu berkaitan dengan hidayah. Taib. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Tidak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Ini menjadi tadabburul ayat. Mentadabburi ayat ini. Kita menghayatinya, bagaimana ketika Allah mengatakan enggak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali dengan izinnya, izin Allah. Maka kita termasuk orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah, yang dipilih olehnya dari sekian banyak, enggak tahu sekian juta manusia hari ini. Berapa jumlah manusia hari ini? Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan iman, yang itu tidak diberikan kepada semua manusia yang hidup hari ini. Walhamdulillah. Ya. Taib. Wa kama qala ta'ala, demikian juga firman Allah taala, man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa saja yang telah Allah taala sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini hak, betul. Bahkan sudah dialami oleh para nabi dan sebagian dari kaum muslimin di masa dahulu dan hari ini. Kita tidak bisa memberikan hidayah dengan sekehendak kita kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Kepada keluarga kita, di antara kita masih ada keluarganya yang kafir, yang enggak beriman. Mampukah kita nyulap mereka? Cering, beriman kamu, cek jadi beriman. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Saya saja terus terang merasakan itu, enggak bisa. Masih ada dari kalangan keluarga saya yang, ya dari keluarga bapak bahkan lebih kuat lagi kan, nasab saya ke sana. Nasab saya itu kan nasab kita kan ke bapak gitu ya, tapi tidak mampu memberikan hidayah agar memasukkan mereka kepada Islam. Ya, karena bapak saya masuk Islam gitu maksudnya. Keluarga-keluarganya belum sampai hari ini, nggak mampu. Ya, karena kita nggak memiliki hidayah taufik tadi. Kita hanya memiliki hidayah dilalah saja, hanya mengajak masuklah Islam. Ya. Tapi hidayah itu belum diberikan oleh Allah taala. Fala hadiyalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ataupun di antara kita ada keluarganya yang memang sudah Islam, akan tetapi ya masih bergelimang dengan kesesatan. Kesesatan yang maksud kita di sini tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi menjauhkannya dari ridha Allah, dari rahmatnya, ya. Taib. Ila ghairi dzalik minal ayat. Selain itu dari ayat banyak bisa disebutkan.
fa in qila min aina ataitum bil idlal wal ayah laisa fiha illa al huda inna alaina lal huda. Dari sisi mana kalian membawakan bahwasanya tanggungan kamilah hidayah dan tanggungan kami juga masalah kesesatan, menjelaskan kesesatan. Kok bisa juga dibawakan kepada kesesatan? Paham maksudnya ya? Kan di sini para ulama menafsirkan inna alaina lal huda, bahwa tanggungan kami untuk menjelaskan thariqul hidayah, dan tanggungan kami, kewajiban kami untuk menjelaskan thariqul ghiwayah tadi di awal. Kewajiban kami juga untuk menjelaskan jalan dolalah tadi, jalan kesesatan. Kenapa tafsirannya bisa juga kepada jalan kesesatan seperti itu maksudnya. Padahal ayat hanya menjelaskan inna alaina lal huda. Kecuali memang ayat mengatakan inna alaina lal huda wad dolalah. Nah itu ya. Tapi kan lal huda saja. Berarti yang dijelaskan oleh Allah kan hanya masalah hidayah. Penjelasan tentang jalan kesesatan itu enggak dijelaskan, enggak bisa dibawakan pada ayat ini. Maka kata beliau bisa. Ya, fal ijabah anna dzalika ka qoulihi ta'ala. Ya, hal yang seperti itu contoh seperti firman Allah Ta'ala. Sarabila taqikumul har. Dalam surat An-Nahl ketika Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Dia menciptakan sarobil. Sarobil itu pakaian. Allah Ta'ala menciptakan pakaian-pakaian, tujuannya apa? Taqikumul har, agar kalian terlindungi dari panas. Ada yang bertanya, berarti pakaian itu diciptakan hanya melindungi manusia dari panas. Kalau dari dingin, ya pakaian juga kan, begitu kan? Artinya sudah cukup dengan penyebutan har, maka al-bard juga sudah termaksud gitu loh. Paham ya? Taqikumul bard. Pakaian-pakaian itu menjaga tubuh kalian juga dari cuaca dingin. Walaupun yang disebutkan dalam ayat hanyalah cuaca panas. Paham ya? Itu maksudnya sudah suatu hal yang mudah difahami. Ketika Allah mengatakan tanggungan kamilah menjelaskan hidayah, ya sudah pasti bisa ditafsirkan tanggungan kami juga menjelaskan ya kesesatan tadi. Baik. Walakinnahu hasful bardi lima'rifatil arabi lahu, ya dihapuskan. Aslinya itu sarabila taqikumul har wal bard. Nah, aslinya kan begitu, tapi ya udah pahamlah. Ya. Orang-orang Arab juga sudah paham bahwasanya pakaian itu untuk melindungi badan dari cuaca panas dan cuaca dingin, walaupun yang disebutkan dalam ayat hanyalah cuaca panas. Baik, berikutnya mal muradu bil ashqa fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud dengan al ashqa? Ya, dalam ayat ini disebutkan tentang al ashqa, la yaslaha illa al ashqa. Tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali orang yang paling celaka. Ya, ashqa penyebutan di situ paling celaka. Ya, pernah kita sampaikan ada ganteng, paling ganteng, tinggi, tawil, atwal, paling tinggi. Nah, ini syakiyun itu celaka, tapi yang masuk ke dalam neraka disebutkan dalam ayat ini yang paling celaka. Siapa yang dimaksud di sini yang akan masuk neraka itu adalah al-ashqa, yang paling celaka. Al-jawab, al-muradu bil ashqa, yang dimaksud di sini yang paling celaka al-musyrik, seorang yang berbuat kesyirikan, yaitu seorang musyrik, pelaku kesyirikan. Bidalili qoulihi ta'ala, ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, alladzi kadzdzaba wa tawalla la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidaklah masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka, yang mendustai dan berpaling. Alladzi kadzdzaba, yang mendustai, wa tawalla, dan berpaling. Nah, kadzdzaba wa tawalla ini adalah musyrik, orang-orang yang tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah orang yang pantas dikatakan mendustai risalah. Ya, dan merekalah orang yang paling menolak dan berpaling dari
petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari Islam, dari risalah tadi. Mereka berpaling ketika risalah dari Allah datang, mereka berpaling dan mendustainya. Berikutnya, halin nar la yadkhuluha illal musyrik. Kalau begitu lanjutan dari atas, berarti yang masuk neraka itu hanyalah orang musyrik. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidaklah masuk neraka itu melainkan ashqa, melainkan orang musyrik. Berarti orang musyrik saja yang masuk neraka, orang-orang kafir saja yang masuk neraka. Jawabnya kata beliau, kalla, bukan begitu memahaminya, bukan. Bal yadkhuluha muslimun. Bahkan orang-orang muslim juga nanti masuk neraka. Orang muslim yang bagaimana? Asrafu ala anfusihim. Orang-orang muslim yang melampaui batas terhadap diri mereka, yang berbuat melampaui batas. Walam tughfar lahum dzunubuhum aidon, dan dosa-dosa mereka belum mendapatkan ampunan. Adapun orang-orang muslimun yang dosa-dosanya diampuni, maka dia tidak masuk neraka. Ya, kan pernah kita simpulkan bahwasanya nanti orang-orang yang masuk surga itu ada 3 golongan. Ada yang memang masuk surga enggak dihisab, enggak diazab. Ada yang seperti itu, dia langsung masuk, enggak dihisab. Orang baris berkumpul, menunggu hisab satu-satu di hadapan Allah. Sampai kata Rasulullah, tidak bergerak kedua tapak kaki anak Adam sampai ditanya dia tentang umurnya, hartanya, dari mana kemana dia belanjakan. Dan itu satu-satu, biduni turjuman, kata Rasulullah, tanpa penterjemah. Kita langsung berdialog, masing-masing hamba satu-satu. Enggak ada petugas gitu ya, satu-satu ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan lama hisab itu, karena jumlah manusia enggak tahu berapa dari masa Adam sampai hari kiamat. Bila turjuman, tanpa penterjemah, Allah langsung bicara dengan hambanya dan si hamba faham dengan apa yang disampaikan oleh Rabb-nya, karena Allah taala yang memahamkan dia. Ya, kalau ada hadis yang mengatakan nanti bahasanya itu bahasa Arab, itu hadis dhaif. Dinyatakan hadis ini hadis dhaif oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaifah, bahwasanya nanti di sana bahasanya bahasa Arab. Ya, itu hadis yang lemah. Tapi bahasa apa? Allahu a'lam. Nanti tahu sendiri. Yang penting tanpa penterjemah. Ya. Jadi ada yang masuk surga enggak dihisab, enggak diazab juga. Dalam hadis beliau menyebutkan ada 70.000 ya, ada 70.000. Ini orang-orang yang sangat kuat sekali tauhidnya, enggak pernah minta ruqyah, ya. Wala yaktawun, enggak pernah berobat dengan menggunakan api. Ya, dan yang paling penting itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Nah, ini masuk surga enggak hisab, enggak diazab. Ini golongan yang paling baik, paling atas. Yang kedua, dihisab. Panjang, capek, lelah, menunggu. Ya, menunggu lama. Penantian gilirannya untuk ditanyai, dihisab satu-satu. Allah taala punya rekamannya. Semua dibuka, dipampangkan. Ini dari kita balik, ini kamu pernah buat ini sampai mati. Itu ada catatan semuanya. Nah, dihisab. Setelah selesai dihisab, Allah ampuni dia dosa-dosanya. Ini dosa-dosamu wahai hamba. Iya ya Allah, aku ampuni dosa-dosamu. Ada hadisnya itu. Maka gembiralah dia. Nah, ini golongan kedua, dihisab tapi tidak diazab. Allah taala ampuni dia, masuk surga. Ada yang ketiga, sudah capek dihisab tapi Allah enggak ampuni dosanya. Nah, ini dia. Maka dia pun masuk neraka sampai selesai dosanya tadi. Namun dosa-dosanya tadi bukan dosa yang menyebabkan dia kekal. Masih ada iman. Sehingga nanti setelah selesai dia dikeluarkan. Nah, itu yang hadis, dia nanti dicelupkan di sebuah sungai di depan surga, namanya Nahrul Hayat. Ada namanya sungai di depan surga itu, yang dari neraka dicelupkan di situ dulu sampai bersih seperti biji yang tumbuh, nanti dia baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi itu dia
Maka di sini bukan orang musyrik saja yang masuk ke dalam neraka itu. Orang muslim ada, itu tadi golongan yang ketiga ada. Ya ini mereka yang melampaui batas, berbuat dosa dan belum dapat ampunan. Kama qala ta'ala, sebagaimana beberapa firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ini kan untuk orang-orang mukmin. Maksudnya ayat ini untuk siapa? Untuk orang-orang Islam. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ada yang meninggal dunia bapaknya, ya kan? Kemudian anaknya ini dan si bapak ini meninggalkan harta. Maka harta ini adalah harta anak tersebut, anak yatim. Dalam Islam nggak ada anak piatu. Ya, dalam Islam itu tidak ada anak piatu, karena seorang suami, seorang bapak meninggal dunia itu lebih berat dibandingkan yang meninggal itu seorang ibu. Ya. Karena bapak itu adalah apa bahasanya, tulang punggung ya, gitu ya, tulang punggungnya. Adapun ibu ini tidak, ya nggak ada kita dalam Islam itu pembahasan ibu. Karena ibunya masih hidup, si bapak masih boleh cari ibu lagi yang lain. Masih boleh nikah lagi kan begitu. Bisa 2, 3. Sehingga nggak ada masalah. Nggak berefek gitu ya. Cuma kita aja di Indonesia sering hati-hati ibu tiri kan gitu ya. Ibu tiri ya. Itu bahasanya lain lah. Itu kan watak manusia gitu ya. Seharusnya kan tidak demikian. Ya. Taib. Cerita-cerita ibu tiri banyak lah kan begitu. 6. Nah, orang yang memakan harta anak yatim ini yang dimaksud orang-orang muslim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka telah memakan api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Nah, ini maksud beliau. Bahwasanya ada orang-orang muslim nanti masuk neraka, ada. Ya, ini diantaranya muslim tapi makan harta anak yatim. Tidak boleh kita makan harta anak yatim itu. Kalau dia masih anak-anak, dikatakan anak yatim karena dia belum balik, belum akil. Hartanya itu kita jaga. Ya, kalau dia makan bersama kita, maka boleh kita ikut makan bersamanya, menggunakan harta dia. Tapi bukan dengan secara zalim. Ya. Itu kita jaga sehingga nanti kalau dia udah balik berakal baru kita serahkan jatah hartanya. Nah, ini kalau kita makan dosa besar. Ini ancamannya. Atau memakan riba. Ada enggak orang-orang muslim yang makan dari harta riba? Dari transaksi hutang piutang, ya, kemudian dia ambil keuntungan di dalamnya. Ada enggak orang-orang Islam? Ada. Nah, ini diancam neraka. Jadi ada orang muslim yang masuk neraka, ya. Dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman, tetap mereka dinyatakan ada imannya. Berarti pemakan riba itu tidak membatalkan iman, nggak murtad, nggak keluar dari Islam. Ketika ada orang Islam makan hasil riba itu nggak murtad, tapi dosa besar, diancam neraka. Ya. La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan memakan riba. Yaitu riba adalah melipat gandakan hutang tadi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Atau ada orang muslim membunuh muslim yang lain, ada atau tidak? Ada. Nah, ini diancam neraka seperti ini. Masalah darah ini masalah yang paling pertama nanti diselesaikan di yaumil akhir, ya. Wa may yaqtul mu'minan, siapa saja yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, wa jazaohu jahannam, balasannya baginya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam itu. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adaban 'adzima, Allah menyiapkan baginya siksaan yang besar. Ya, ini ancaman bagi
orang-orang yang membunuh orang Islam. Islam bunuh Islam atau orang kafir bunuh orang Islam. Pokoknya yang bunuh orang Islam ancamannya berat. Taib. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis al-muflis. Pernah dengar hadis muflis ya? Orang yang bangkrut, orang yang datang ke hadapan Allah membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, akan tetapi dia tertahan dikarenakan dia menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, ya, dan yang lainnya. Maka pahala-pahala ibadah yang dia lakukan tadi diambil, pahala salat, puasa, zakatnya diambil untuk membayar kezalimannya kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Setelah dia bayar ternyata belum cukup, maka orang-orang zalim, orang-orang yang dizalimi tadi memiliki dosa itu diambil, ditimpakan kepadanya untuk membayar kezalimannya. Sehingga inilah yang dikatakan orang bangkrut. Itu di catatan kaki disebutkan hadis itu. Kita sampaikan tadi secara makna. Itu orang muflis, dan ini hadis yang sangat masyhur. Taib. Kita selesaikan aja ya. Berikutnya, kaifa tuwajjihu idna qawlihi ta'ala la yaslaha illa al-ashqa ma dumtum qad hamaltum al-ashqa 'alal musyrik. Bagaimana kamu mengarahkan firman Allah Ta'ala ini, la yaslaha illa al-ashqa, sementara kamu masih membawakan al-ashqa dengan makna musyrik? Ya, bagaimana mengarahkannya sehingga dia bisa juga termasuk orang Islam yang dimaksud di dalam ayat itu? Bagaimana mengarahkannya? Jawabannya kata beliau, taujihuhu, mengarahkan ayat itu sehingga termasuk juga orang muslim ya di dalamnya. Ayyuqal, bahwasanya dikatakan la yaslaha mukhalladan fiha illal ashqa, tidaklah masuk neraka dalam kondisi kekal di dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Nah, begitu memaknainya, bahwa yang masuk neraka tadi paling celaka itu adalah orang yang kekal di dalam neraka. Ya. Tapi orang yang tidak kekal, ya, maka dia tidak dianggap paling celaka. Namun dia termasuk orang yang syakiyun tadi ya. Syakiyun. Ya, taqiyun au syakiyun, sa'idun au syakiyun. Nah, demikian. Taib. Kita ringkas saja. Ini ada perkataan Zamakhsyari kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, berikutnya soal qauluhu ta'ala alladzi kadzdzaba wa tawalla. Pada firman Allah Ta'ala, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba bimadza wa tawalla an madza? Apa yang dia dustai? Berpaling dari hal apa? Makna dari ayat tadi. Jawabnya kata beliau, kadzdzaba bi ayatillah, yaitu orang yang paling celaka tersebut telah mendustai ayat-ayat Allah. Wa kadzdzaba bil yaumil akhir, mendustai tentang hari akhir. Wa tawalla an kitabillah, dan dia berpaling dari kitab Allah. Wa an rasulillah, dan berpaling dari Rasulullah. Nah, ciri-ciri orang seperti ini yang dimaksud orang yang paling celaka, baik itu orang musyrik tadi ataupun orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka mendustai Al-Quran dan mendustai adanya hari akhirat. Mereka juga berpaling dari kitab Al-Quran, mereka juga berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa ma li ahadin indahu min ni'mah tujza illa batigha'a wajhi rabbih al-a'la. 6. Apa makna firman Allah Ta'ala tersebut? Wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun nikmat yang ada di sisinya itu dibalas,
illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali ya nikmat yang diberikan kepadanya tersebut dia harapkan wajah Allah, wajah Rabbnya yang maha tinggi. Itu makna ayat ya. Jadi penafian, tidak ada seorang pun yang dibalas di sisinya nikmat tadi kecuali orang-orang yang telah menggunakan nikmat tadi tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan menafsirkan wajah Allah dengan pahala secara langsung ini kurang pas ya. Karena beda antara mengharapkan wajah Allah dan dengan mengharapkan pahala, beda. Ya, berbeda. Orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan mengharapkan wajah Allah, maka dengan sebab itu dia dapat pahala. Paham ya? Dengan itu dia mendapatkan pahala. Jadi benar-benar wajah Allah itu secara hakiki, bahwasanya Allah Ta'ala punya sifat wajah yang dengan harapan itu kita diganjar pahala. Ini salah satu contohnya ayatnya, wa mali ahadin indahu min ni'mah tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Enggak ada seorang pun di sisinya yang nikmat itu tujza. Jaza itu balasan, tujza yang dibalas. Kayaknya jazakallahu khairan. Ya. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang memang mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ada satu hadis juga yang lebih tegas lagi, yaitu ketika Nabi SAW menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan kepada Sa'ad, innaka lan tunfiqa nafaqah tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Ya Sa'ad, ya sesungguhnya tidaklah engkau memberikan satu nafkah kepada istrimu lalu kau harapkan wajah Allah dengan satu nafkah yang kau beri ini kepada istrimu, kepada keluargamu, kamu harapkan wajah Allah illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan ajr atas nafkah itu. Nah, lihat bagaimana sebuah nafkah suami atau ayah yang dia berikan, satu nafkah yang diberikan ketika memberikan nafkah ya kepada istri ataupun anak-anaknya, itu bisa menjadi pahala ketika itu diberikan dia mengharap wajah Allah. Hadis tadi. Ya, jika tidak maka nggak ada pahalanya. Setiap hari suami atau kepala rumah tangga ya atau seorang ayah memberi nafkah ya, wajib memberikan nafkah, terutama nafkah berkaitan dengan makan dan yang lainnya. Nah, itu akan menjadi pahala bagi si ayah, bagi si suami, bagi kepala keluarga ketika dia mengeluarkan nafkah tadi ibtigha'i wajhillah, mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan kau akan dikasih pahala ketika kau berikan itu mengharapkan wajah Allah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, bahkan nafkah itu sampai-sampai satu suapan yang kamu berikan ke mulut istrimu, satu suapan cep kan begitu ya, roti lah misalnya, cuitan kok dulu kan roti sarit gitu pakai kuah yang disuapkan. Kalau kita satu suapan nasi, nah, satu suapan itu bisa jadi pahala ketika seorang suami, seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga memberikan itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ya, kalau berjalan begitu saja hilang itu pahalanya, enggak ada. Ya, maka itu harus lebih kita tadabburi. Setiap hari seorang laki-laki memberikan nafkah yang cukup besar. Apalagi lebih banyak anaknya, kan lebih banyak gitu ya. Yang dikit ya dikit lah. Makanya sebenarnya lebih banyak anak, banyak istri, banyak anak gitu ya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak potensi dapat pahala ketika ikhlas. Dengan makna ikhlas di sini mengharapkan wajah Allah, ya akan dapat pahala.
Lalu bagaimana kalau sekiranya seseorang memberi sesuatu memang mengharapkan pahala dari Allah? Boleh juga. Ini untuk menunjukkan bahwasanya enggak bisa wajah Allah langsung ditafsirkan dengan pahala. Wajah Allah ya wajah Allah. Paham ya? Wajah Allah ya wajah Allah. Jangan ditafsir, oh itu makna wajah itu pahala, kata sebagian ahlu dolal, orang yang tersesat dalam masalah asma wa sifat. Jadi nama-nama atau sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan wajah, kata mereka, oh itu maknanya pahala. Kita katakan bukan. Wajah ya wajah. Justru dengan mengharapkan wajah Allah dapat pahala. Paham ya? Taib. Nah, ini juga wa ma li ahadin indahu min ni'mah tujza. Tidak ada satu nikmat pun yang ada di sisi seorang manusia yang dibalas kecuali yang diharapkan adalah wajah Allah. Maknanya apa, kata beliau, wallahu a'lam anna hadat taqi, bahwa orang yang bertakwa, alladzi yunfiqu malahu fi sabilillah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, la yantadhiru min ahadin minal khalqi ayyujaziyahu ala ma'rufihi alladzi yasna'uhu. Dia tidak perlu menanti-nanti seorang pun dari makhluk ini untuk membalas kebaikannya yang telah dia perbuat. Nah, ini dia. Orang yang bertakwa tidak begitu. Orang yang bertakwa dia tidak menunggu-nunggu siapa yang mau balas kebaikan saya ini. Enggak. Ya, dia tidak menunggu-nunggu adanya balasan atas kebaikannya. Ini orang bertakwa. Berbeda orang yang tidak demikian, yang rusak ketakwaannya. Setiap dia berbuat baik, dia akan tunggu dan dia akan nanti pujian manusia. Kok enggak ada yang muji ya? Kok enggak ada yang balas? Wah, gawat ini orang-orang ini. Kok enggak tahu mereka saya berbuat baik? Ini bukan orang bertakwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa dia tidak pernah menanti-nanti balasan dari manusia. Itu maknanya ini. Orang yang bertakwa, yang ikhlas, dia tidak pernah menanti-nanti. Karena dia faham yang balas kebaikan saya bukan manusia. Ngapain menanti-nanti balasan dari manusia? Manusia nggak bisa memberikan balasan. Kalaupun manusia memberikan balasan, tidak setimpal. Paling dia ucapan jazakallah khair ya akhi, itu aja. Itu yang bisa dia balas. Ya kan? Lebih dari itu Allah Ta'ala, ya, yang balasannya kekal sampai di yaumil akhir. Taib. Lakin faqat yuridu bidzalika wajh Allah. Akan tetapi yang dia harapkan hanyalah benar-benar wajah Allah saja. Adapun dia tidak pernah menanti dari manusia, balasan dari manusia. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan ini dalam ayat-ayatnya yang lain, di antaranya dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian karena mengharapkan wajah Allah. Jangan ditafsirkan ini pahala, wajah, betul wajah Allah. Ya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami beri makan kalian karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa melihat wajah Allah nantinya di surganya. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukuran, kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan tidak pula menginginkan ucapan terima kasih, syukron ya, bukan itu. Jadi ini dia, seorang mukmin ketika memberi betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi ketika dia memberi, udah dia tinggal, dia nggak mau tahu, mau orang memuji dia, mau orang menghina dia, mencibir dia, ya, menggibahi dia atas kebaikannya, dia nggak mau tahu. Yang penting saya berbuat baik mengharapkan wajah Allah. Orang-orang komentari, itu, ini, itu, ini, itu, ya urus sendirilah. Ya, dia berbuat baik, udah wajah Allah saja yang saya harapkan, tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan syukuran, ya, tidak menginginkan ucapan terima kasih. Baik, terakhir kata beliau, fi'lu ta'ah yuyassiru li fi'li ta'atin ukhra. Perbuatan taat itu akan memudahkan perbuatan taat yang lainnya. Wa fi'lul ma'siyah yadfa'u ila ma'siyah ukhra. Demikian juga perbuatan maksiat akan mendorong untuk berbuat maksiat yang lainnya. Dalil ala dzalik, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya kata beliau ini, minal adillah ala dzalik, di antara dalil atas hal itu berikut ini, ma yali,
Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat yang sedang kita bahas. Ini dalilnya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia dengan kemudahan. Nah, ini dalilnya bahwa orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, justru akan dimudahkan untuk ketaatan yang lainnya. Tapi sebaliknya, wa amman man bakhila, orang yang bakhil, wastaghna, ya, tidak membutuhkan ketakwaan, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia dengan kesulitan. Ya, jadi sulit dia untuk mendapatkan jalan kebaikan, tapi yang ada di depannya adalah pilihan jalan-jalan maksiat. Satu maksiat, dia akan terdorong maksiat berikutnya, dan akan terdorong yang lebih berat lagi, ataupun kepada maksiat jenis yang lainnya, begitu seterusnya. Nauzubillah. Itu dalilnya. Dalil yang lain surat Al-An'am ayat 11. Wa nuqallibu afidatahum, kami yang membolak-balik hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka dahulunya tidak beriman dari awal. Ya, gara-gara mereka enggak beriman dari awal, akhirnya hatinya dibolak-balik. Jadi goncang, kadang beriman enggak, kan begitu. Karena memang dari awal sudah enggak niat untuk beriman. Nah, itu dia. Gara-gara dia enggak ada niat mau beriman, akhirnya tidak diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kami tambahi bagi mereka hidayahnya. Nah, jadi hidayah itu bisa ditambah. Orang yang sudah dapat hidayah, kami tambahi lagi hidayah. Ya, dan tidak hanya itu, wa atahum taqwahum, kami datangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Berarti apa? Sebuah kebaikan, sebuah ketaatan akan memudahkan jalan ketaatan yang lebih tinggi lagi, atau ketakwaan yang lainnya yang lebih banyak lagi, sehingga lebih besar derajat takwanya di hadapan Allah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, Allah taala benar-benar menambah, ya, berpalingnya hati mereka. Jadi ketika mereka sudah mulai berpaling, satu, tambah diberikan jalan yang menyesatkan. Kenapa? Karena memang mereka telah berpaling dari awal. Ya, jadi satu maksiat, satu kesesatan akan menambah kesesatan yang lebih berat lagi. Wallahu arkasahum bima kasabu, dan Allah Ta'ala akan menyesatkan mereka disebabkan perbuatan mereka. Atau dalam surah Al-Imran ayat 155, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, sesungguhnya orang-orang yang lari dari medan perang, ya, yang berpaling di antara kalian di hari bertemunya dua pasukan, innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu, sesungguhnya syaitan berhasil menggelincirkan mereka dikarenakan sebagian dari perbuatan mereka. Jadi karena sebagian perbuatan manusia, akhirnya mereka mudah dikalahkan oleh syaitan. Nah, itu dia. Ketika seorang mulai bermaksiat, maka Allah Ta'ala pun akan melemahkan imannya, sehingga dia lebih mudah lagi tergelincir, dan lebih mudah lagi digelincirkan oleh syaitan, sehingga lebih mudah lagi dia bermaksiat. Demikian juga ketika seorang berusaha untuk bertakwa, melakukan ketaatan, Allah akan kuatkan lagi hatinya, akan kuatkan hidayahnya, dan dia akan semakin mudah tertarik dengan kebaikan, dengan ketaatan yang lainnya, sehingga tinggi ketaatannya. Taib, wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan alhamdulillah tafsir surah Al-Lail telah selesai dalam kitab ini sampai di pembahasan tadi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di tafsir surat Ad-Duha. Ya, insyaallah kita masuk di tafsir surat Ad-Duha. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.